Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilvana Rizvani Olga. Saya mahasiswi dari Universitas Jember. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa yang saya dapatkan pada pertemuan modul Nusantara yang ke-10, yaitu membahas mengenai jalan-jalan ke kota Kuningan, Tangerang, dan juga Sidoarjo. Dan juga pada pertemuan ke-10 ini kami diajak untuk berkenalan dengan narasumber yang sudah memiliki sanggar tari, yang anggotanya sudah melebihi dari 200, yakni Kak Nufus. Kak Nufus ini sudah menciptakan beberapa karya lagu seperti Radini Intan, dan juga Kak Nufus ini merupakan sosok yang sangat menginspirasi bagi kita semua, agar supaya kita bisa meniru semangat juang dan bisa termotivasi seperti apa yang telah dilakukan oleh Kak Nufus. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai kota Tangerang, beberapa objek wisata yang ada di Tangerang seperti Taman Tebing Koja, lalu ada Masjid Raya Al Azhom, dan juga ada Broadway. Untuk makanan khas dari Tangerang ini ada laksa Tangerang, lalu ada sate bandeng, dan juga sayur besan. Lalu beberapa suku yang terdapat di kota Tangerang, yaitu suku yang pertama suku Sunda, kemudian suku Banten, suku Betawi, dan juga suku Jawa. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai suku Kuningan. Mengapa disebut Kuningan? Karena di Kuningan ini terkenal dengan pembuatan logam, seperti contohnya uang Rp500 yang berwarna kuning dibuat di Kuningan. Untuk yang selanjutnya ada beberapa wisata yang terkenal di Kuningan, ada wisata sejarah, wisata alam seperti beberapa pantai, dan juga untuk wisata sejarah ada Gua Maria, Sawe Rahmat, lalu ada situs Balong Keramat Dharmaloka. Juga makanan khas yang ada di Kuningan ini yang cukup terkenal, yaitu ada lepet, nasi kasreng, dan juga rujak kangkung. Kemudian untuk kota yang terakhir, yaitu dari kota saya, kota Sidoarjo. Kota Sidoarjo ini merupakan kota yang terkenal dengan kota Delta ataupun kota udang, karena masyarakat yang tinggal di Sidoarjo di bagian selatan itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Lalu di Sidoarjo juga ada tradisi nyadran, yang mana ini biasanya dilakukan oleh sebagian besar nelayan Kupang yang ada di Sidoarjo. Lalu Sidoarjo juga mempunyai beberapa wisata, namun di Sidoarjo ini tidak terdapat wisata alam karena di Sidoarjo tidak terdapat gunung maupun pantai, sehingga kebanyakan wisatanya itu wisata buatan. Dan juga di Sidoarjo ini merupakan kawasan padat penduduk, dan juga di Sidoarjo ini banyak terdapat perumahan, sehingga sedikit persawahan dan juga alam terbuka yang ada di Sidoarjo. Kemudian saya ingin menjelaskan mengenai wisata yang ada di Sidoarjo. Yang pertama ada sentra industri tas. Ini yang merupakan sentra industri yang berlokasi di Tanggulangin, Sidoarjo. Lalu ada Kampung Batik Jetis. Ini letaknya berada di pusat kota juga di Sidoarjo. Kita bisa membeli beberapa kain batik di sana, dan juga kita bisa diajari cara membuat batik. Yang selanjutnya ada Museum Umputan Tular, lalu ada Lumpur Lapindo, lalu ada Candi Pari, dan juga Candi Sumur yang letaknya ini dalam satu kawasan. Lalu ada Delta Fishing,
yang menyediakan beberapa wahana seperti sepeda air, lalu area untuk outbound, memancing, dan juga yang istimewanya kita dapat setelah selesai mancing kita bisa langsung dapat mengolah hasil tangkapan kita untuk digoreng ataupun dimasak yang lainnya. Lalu yang terakhir ada wisata yang cukup terkenal juga dan juga cukup digemari oleh masyarakat Sidoarjo, yakni Waterpark Sun City. Di sini kita bisa menikmati liburan bersama keluarga, berenang, menghabiskan waktu liburan. Kemudian ada Sidoarjo memiliki beberapa makanan khas seperti kue lumpur. Namun kue lumpur ini berbeda dari yang membedakan dari kue lumpur biasanya, yakni kue lumpur ini adalah kue lumpur bakar, dan juga bahan utamanya itu terbuat dari santan dan juga telur. Kemudian Sidoarjo juga cukup terkenal dengan kupang lontong. Kupang lontong ini merupakan terbuat dari kupang, lalu disajikan biasanya dengan sate kerang dan juga lento. Lalu ada bandeng asap, petis, dan juga kerupuk udang.